Selanjutnya adalah di Telaga Buret. Sejatinya telaga ini terbilang kecil, namun di balik hal itu tersimpan sebuah energi gaib yang sangat besar. Kabarnya air dari telaga ini mampu mengairi 600 hektar sawah dari 4 desa di Kecamatan Campur Darat. Berbagai fenomena mistis kerap terjadi. Siang itu seorang pemuda sedang membersihkan areal telaga. Namun entah apa yang terjadi, sesampainya di rumah pemuda itu serta-merta menggigil kesakitan. Tiba-tiba saja sosok kerdil menyeramkan tiba-tiba muncul menghantui. Diyakini pemuda itu menginjak bayi gaib dari sosok misterius itu. Dulu waktu saya ikut bersih-bersih di sini, itu kejadian katanya saya nginjak bayi di sini. Katanya anak kecil, rambutnya panjang sampai segini, sampai tanah gini. Itu katanya saya injak, terus sampai rumah saya terus sakit. Terus kejadian di rumah, ini nggak ada seperti mimpi tapi nggak mimpi itu. Tapi yang tahu cuma saya, yang jaga di kamar itu nggak tahu gitu. Saya itu seolah-olah seperti dibuat mainan pesta lah, pesta sama itu yang orang kecil itu. Dulu pernah kejadian dari warga tetangga sebelah, desa sebelah, itu pernah mabuk-mabukan di sini. Letaknya di sini. Lalu dia ini buang air kecil sembarangan. Waktu dia balik dari sini pulang ke rumah, dia kerasukan. Kerasukan waktu itu dipanggilkan istilahnya orang pintar lah dari beberapa tempat atau dari beberapa daerah. Kenyataannya enggak ini bener sembuh sebentar tapi balik lagi gitu. Wilayah telaga ini juga dibilang keramat. Kala itu beberapa pemuda minum-minum. Selang beberapa saat kemudian beberapa dari mereka kesurupan dalam waktu yang lama. Jika menilik sejarah, telaga ini dibuat oleh Mbah Jigang Joyo, perwira Majapahit yang sedang melintas di daerah ini. Beliau diyakini sebagai punden atau pembuka wilayah yang hakikatnya tandus ini. Daya magis yang timbul merupakan manifestasi dari ilmu kesaktian yang dimiliki beliau. Sisa peninggalan beliau adalah ikan yang berenang lepas di telaga ini. Diyakini ikan-ikan tersebut dikeramatkan. Jika diambil, konon akan membahayakan jiwa orang yang mengambil. Ikan itu hakikatnya ikan biasa yang dijaga oleh unsur gaib. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Mbak Risa Saraswati. Sekarang saya berada di Telaga Buret, Desa Sawo Tulung Agung. Kabarnya di tempat ini banyak kejadian mistis. Tapi saya ngerasanya sih sejuk ya Mas di sini. Kenapa ya? Ini kayak sebuah gerbang gitu, gerbang kerajaan. Cuman kerajaannya apa ini saya nggak tahu nih Mas. Tapi memang lihat dari pohon-pohonnya sih kelihatan ada membuat bulu kuduk merinding ya. Agak mistis gitu, angker. Iya, saya ngerasanya. Sosok apa ini biasanya yang Mbak Risa lihat kanan kirinya nih? Saya sih ngerasanya ini adalah sebuah gerbang kerajaan atau ada sebuah kerajaan di mana di dalamnya ada, tapi bentuknya kok tidak seperti manusia ya. Aneh. Apa? Kayak seperti hewan-hewan gitu. Seperti hewan. Omen disebut omen. Iya, bentuknya tidak seperti manusia. Cuman sebenarnya kan kalau misalkan datang ke tempat yang serem banget atau angker tuh ada perasaan gimana gitu Mas. Tapi ini enggak gitu. Nah saya pengen tahu sih Mas, kira-kira apa ini yang ada di sini. Ya sosoknya sih saya melihatnya berkaki 4, kaki iya, 2, kaki 1 gitu. Menyerupai kera. Menyerupai kera. Ya sekarang aja di antara beberapa pohon itu masih ada sosok-sosok yang kayaknya ngintip. Ini apa sih? Kok ada keramaian gitu di bawah dan ngintip, nggak tahu nih Mas apaan. Nah, penasaran pemirsa? Nah, ini. Waduh. Assalamualaikum. Selamat datang, waalaikumsalam. Halo. Selamat datang di Telaga Buret. Maaf dengan Mas siapa ini? Karsi Nero Sutamprin. Mas Karsi gitu aja ya. Sudah berapa lama di sini Mas? Saya adalah warga sini asli.
berarti 41 tahun. Wah, sudah. Ini ya, Mas Nero, ini kejadian mistis apa yang orang ketahui dan yang sering terjadi di sini nih? Oh, di sini awalnya ini kan memang Buret itu adalah pintu masuk. Menurut sejarah kakek buyut saya dulu, Buret itu adalah pintu masuk. Terus awalnya ini terjadinya Telaga Buret itu dulu menurut cerita kakek saya, nenek saya, itu ada segerombolan penunggang kuda. Itu waktu perpecahan antara Majapahit yang terakhir. Segerombol penunggang kuda itu pemimpinnya namanya Pangeran Jigangjoyo. Jigangjoyo. Pangeran Jigangjoyo, terus ada Kedendem, ada Trunojoyo, pokoknya banyak. Terus akhirnya warga kampung sini melihat kayaknya ada yang sakit, ada yang luka. Mungkin barusan perang waktu Majapahit. Sisa-sisanya tuh lari ke sini. Terus si Pangeran Jigangjoyo itu waktu perang di sana itu menemukan anak bayi, katanya ibunya meninggal perang, ayahnya juga meninggal perang. Terus dibawa Pangeran Jigangjoyo ke sini, akhirnya ke sini terus ketemu hutan di sini. Nah, terus tibalah di sini si anak kecil itu menangis, mungkin dia lapar, mungkin haus. Terus Pangeran Jigangjoyo itu akhirnya berupaya mencari supaya anak tidak nangis dan tidak lapar. Berupaya mencari makanan, mungkin ya buah. Terus dia itu menggaruk-garuk tanah, ketemulah air. Wah, pemirsa, sangat luar biasa penjelasannya Manero ini. Tapi kita penasaran, Mbak Risa, pengen menuju ke lokasinya ini, ya kan? Hah? Sekalian mengeksplor yang ada di sekitar sini juga nih. Nah, seperti apa energi yang ada di daerah pintu Telaga Buret itu yang nanti akan diterawang oleh Mbak jalan di belakang Mas Tukul tadi. Siapa, Mbak? Jalannya bungkuk tadi, barusan pas masuk ke menuju ke sana dia ngelewat. Mau ikutin bungkuk kita, ya. mau menjelaskan. Gak apa-apa lah ya Mas ya, kita ajak. Nah, seperti apa? Ikuti terus. Mr. Tukul, jalan. Jari jempolnya itu dipegang. Itu tolong kembalikan cucu saya saat ini, detik ini juga. Pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bertiga dengan Mas Nero dan Mbak Risa. Nah, Mas Nero, Ya. kejadian mistis apa yang pernah terjadi di sini nih, Mas Nero? Enggak, Mas Tukul tadi masuk ke sini keluar nuwun atau enggak? Permisi. Enggak, biasanya gini Mas. Kalau masuk di sini itu biasanya harus istilahnya keluar nuwun. Kalau celometan ya soalnya banyak kejadian Mas di sini. Waktu kapan itu ada anak camping pramuka di sini, ya mungkin dia masuk enggak minta izin dulu atau banyak bicara celometan, akhirnya kerasukan sini. Terus ada teman saya itu waktu mau acara di sini, acara istilahnya kita menggali dana kayak acara panggung seni. Teman saya itu katanya menginjek si penghuni di sini, akhirnya dia kemasukan juga. Sampai manggil orang pinter itu berapa dikeluarin bisa, akhirnya kembali lagi. Paling akhirnya ya istilahnya minta pengampunan di sini. Itu minta maaf di sini. Mas Nero kalau boleh tahu Dengan emang cara apa itu pengampunannya itu? Ya minta istilahnya berdoa di sini. Apa, Mbak Risa? itu sosoknya tuh kayak gimana sih? Kayak binatang emang ya? Ada yang kayak binatang, memang yang di pintu sana nanti ada yang besar, gede sekali, yang bersisik itu ada. Kalau yang ini tadi bunyi kuak gitu apa ini? Keras. Kayak ada yang bicara gitu ya? Bunyi-bunyian. Kronologisnya ini cerita tadi seperti apa nih? Waktu teman-teman yang tidak permisi di sini apa? Kronologinya awalnya? Awalnya kan anak pramuka yang pertama, yang teman saya tahu itu di sini tidur, istilahnya tidur. Tidur itu kayaknya terbangun dengan apa ya? Kayaknya dia mimpi gitu loh. Terus akhirnya katanya diganggu, mau macam sampai dia itu membentuk kayak ada yang seperti kura, ada yang keras, itu 3 orang kejadian itu langsung. Mbak Risa, apa yang diceritakan Manero gimana kesimpulan? Iya. Memang di sini kalau di kawasan ini Mas, jumlah mereka lebih banyak daripada manusia.
Ini banyak banget, jadi kayak membentuk sebuah ya kerajaan, ada rakyatnya, ada warganya, dan di sini salah satu yang padat penduduk lah Mas. Lebih Energi. banyak dari manusia gitu. Jadi kalau misalkan sebenarnya jadi seperti ada yang sosok yang dituakannya juga gitu. Ada beberapa yang dituakan di sini yang memang melarang mengganggu manusia. Cuman apabila orang yang datang ke sini terus sembrono sembarangan, si anak-anak buahnya ini ya udah silahkan saja. Kayak dikasih kesempatan untuk membuat orang-orang yang datang ke sini lebih menghargai tempat ini. Sangat setuju dengan Mas Nero dan Mbak Risa. Ibaratnya kita tuh harus excuse me dulu, harus permisi dulu. Ya. Iya. Sekarang kita akan ke belakang, agak lebih dalam lagi biar terbaca energinya seperti apa dan apa aja yang ada. Ikut terus. Ini apa yang dikatakan Mbak Lisa tadi bener, anak kecil banyak kecil sini. Iya. Ya. Kayak ngintip semuanya dari balik pohon gitu. Penasaran ada apa di sini. Bentuknya kecil-kecil. Tapi yang kelihatan Loh, lah ada yang lempar. kelihatan kayak cuman matanya doang. Ke arah sini. Ini